Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan karunia hari yang baru bagi kita untuk kita jalani dengan baik. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah kami menjalani hari ini dengan menyaksikan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 30-34. Firman Tuhan demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan. Jika setiap hari kita memaknai bahwa ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, dan Allah yang tidak pernah membiarkan kita untuk menjalani kehidupan kita sendirian. Apapun yang kita alami, seberat apapun pergumulan kita, Dia sungguh-sungguh datang kepada kita, menyapa kita dengan begitu banyak peristiwa untuk membuktikan kehadirannya akan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, bukankah begitu juga dengan keberadaan kehidupan semua orang? Semua orang itu merindukan supaya ketika dia menjalani kehidupannya, dia masih saja mengharapkan kekuatan pertolongan dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di masa-masa yang lalu, misalnya dalam kehidupan orang Toraja, ketika menjalani kehidupan di dunia ini, begitu banyak di antara orang Toraja di masa yang lalu, atau juga mungkin masih ada sampai sekarang, yang mengharapkan kekuatan-kekuatan dari nenek moyang, dari orang tua, dari orang-orang yang telah meninggalkan dia, yang telah meninggal dunia di masa yang lalu, dan diharapkan untuk membantu, menolong, dan bahkan menjadi jalan keluar dari setiap kekurangan, pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, maka tentu cara untuk mengharapkan akan kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada pada diri kita dalam menjalani keberadaan kehidupan kita di dunia ini, harusnya kita berpikir itu harusnya datangnya dari pihak Allah saja. Dalam perikop pembacaan kita pada saat ini diceritakan bahwa pergumulan yang sangat besar dialami oleh orang Israel di Mesir. Dan oleh karena itu Allah tidak tinggal diam. Allah yang disembah oleh orang Israel tidak membiarkan umatnya menjalani kehidupan mereka sendiri dalam penderitaan yang berat seperti itu. Lalu kemudian Dia, yaitu Allah itu, menyatakan dirinya langsung kepada manusia atau kepada Musa dalam bagian ini, bukan hanya lewat mimpi atau penglihatan-penglihatan dalam ayat 30. Dia menyatakan dirinya supaya umatnya mengenalnya, percaya dan melakukan kehendaknya. Dia menyatakan dirinya kepada Musa di padang gurun untuk menyatakan dirinya yang kudus dan mulia, yang tidak terhampiri oleh manusia karena dosa dan kesalahan. Tetapi karena anugerahnya, anugerah Tuhan, ia sendiri menghampiri manusia dengan caranya sendiri. Saudara-saudara, kita mungkin mengatakan itu kan dalam Alkitab. Itu tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita tidak bersama dengan Musa lagi,
bersama dengan Rasul Paulus yang mengulang kisah itu dalam Kisah Para Rasul, kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan keadaan kita sendiri dan dengan diri kita sendiri. Pemahaman dan perenungan itu keliru, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena ternyata Allah memanggil kita untuk senantiasa dekat kepadanya, baik melalui ibadah yang kita lakukan, bahkan seperti yang sekarang ini kita lakukan ketika kita mendengarkan firman-Nya, atau bahkan ketika kita berdoa dan mengharapkan kasih-Nya, pertolongannya, dan kehadirannya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang menjadi persoalan sekarang adalah, apakah ketika kesempatan yang Tuhan buka kepada kita seperti kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, atau bahkan ketika kita berdoa dan hal-hal yang lain, apakah kita kemudian sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Musa pada saat itu yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini? Situasinya ketika Allah menjumpai Musa adalah ketika itu Musa sungguh-sungguh menikmati dan merasakan kemuliaan Tuhan yang sangat besar itu. Saya ingin bertanya kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, apakah kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh dapat menggetarkan hati kita? Apakah sungguh-sungguh dalam ibadah kita, dalam mendengarkan firman Tuhan dan dalam berdoa kepada Tuhan, kita merasakan sebuah keadaan di mana kita betul-betul meninggikan Tuhan, di mana kita betul-betul memuliakan Tuhan, di mana kita betul-betul takut akan hadirat Tuhan itu, karena kita betul-betul menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan hanya memohon supaya Tuhan hadir menyatakan berkat dan perlindungannya kepada kita. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita sekarang. Kita mempersiapkan hidup kita karena Allah mau datang kepada kita melalui kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ketika Ia datang kepada kita, Ia datang dengan berkat-Nya, pertolongannya, kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Dia tahu bahwa kita bergumul, Dia tahu bahwa kita menghadapi begitu banyak tanda tanya besar dalam hidup kita. Dan oleh karena itu rasakan setiap kemuliaan Tuhan dalam perjumpaannya dengan kita setiap hari. Supaya dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu saat ini. Mampukan kami semua Tuhan untuk melihat bahwa ternyata perjalanan kehidupan kami adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya Allah mau ikut serta, bahkan menjadi penolong bagi kami yang satu-satunya pemberi berkat kepada kami dan sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami mau berdoa mendoakan yang sakit, Bapak Joshua Apakiding, Nyonya Cahadengen, Nyonya Esther Sainudi, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Ges Octavianus, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Kelak Burlawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Cakra Nalendra Sarira, Bapak Belupus Silambi, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Berta Kendek, Bapak Penatua M. Tonapa, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Eli Roy Kapoh, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Bapak Penatua Manase Pagiling, Nyonya Aceh Talane, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Mengkanus Moni, Bapak Yusuf El Samben, Treisia, Ibu Penatua Selvi Mangayu, Henny Bungin, Nyonya Martin Balle, Saudari Rita, Saudara Gebi Luisito, Saudara Keisha Luisito, Bapak Devianus Tumawang, Septiani Pratiwi, Bapak Yakobus Pagiling, Henriani Hendrik, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, Bapak Yafet Pasedan, saudara kami Bapak Gat, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit atau bahkan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan kepada mereka kesempatan untuk sembuh dan pulih kembali. Demikian dengan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini Tuhan yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang dikasihi. Tuhan kasihi dan Tuhan berkati untuk menjalani kehidupan ini dalam perkenaan Tuhan. Berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan berkati semuanya
agar kiranya tetap dapat kami jalani dengan baik. Di masa pandemi kami terus berdoa, biarlah di tengah-tengah banyaknya kami Tuhan yang sakit, kami semakin merasakan kemuliaan Tuhan yang tetap menopang kami, untuk kami kuat, untuk semangat menjalani kehidupan yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalani hidup ini, saudara-saudara, apapun bentuk pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, karena kita yakin kemuliaan Tuhan terus berbicara dalam setiap bagian kehidupan kita, bahkan dalam pergumulan kita. Salam.